Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Yeselungka Purtarian. Aku mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Finansial. Nah teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang laporan analisis studi kelayakan pada makaroni Cihuy. Nah untuk pembahasannya kita akan berjumpa di slide selanjutnya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana ya. See you! Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan bagaimana usaha awal makaroni ini dijalankan. Bisa kita lihat teman-teman, di sini sudah dijelaskan latar belakangnya, bisa kita baca dan pahami. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dalam gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan ini adalah menceritakan bagaimana awal mulanya makaroni ini disajikan oleh para pengusahanya. Nah, dalam gambaran umum perusahaan kita di sini, awalnya itu makaroni itu dimulai dengan dicoba-coba, tetapi pelanggan itu banyak yang meminati makaroni ini. Maka makaroni ini diproduksi banyak oleh pengusahanya. Selanjutnya teman-teman, manfaat bisnis makaroni ini ada 3, yaitu manfaatnya bagi pengusaha, manfaatnya bagi masyarakat, dan manfaatnya bagi negara. Sekarang teman-teman, kita masuk ke dalam laporan keuangan makaroni Cihuy, di mana nanti laporan keuangan ini akan berisi informasi apa saja pengeluaran dan pendapatan yang didapat selama usaha makaroni Cihuy ini dijalankan. Selanjutnya teman-teman, di sini ada data bahan baku, di mana data bahan baku ini adalah data di mana bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan makaroni Cihuy. Ada tepung terigu, garam, telur, bumbu pedas, dan bumbu asin, serta sudah ada harga dan total harganya. Begitu juga ada juga rekapitulasi perhitungan, di mana semua setelah dihitung, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya administrasi, biaya pemasaran, dan juga ada totalnya sekitar 3.425.102.000 perak. Selanjutnya kita masuk ke dalam data biaya tenaga kerja, di mana data biaya tenaga kerja ini adalah menghitung semua karyawan atau tenaga kerja yang ada bekerja di dalam usaha makaroni Cihuy. Nah, selanjutnya ada data biaya overhead pabrik, di mana data biaya overhead pabrik ini adalah mencatat semua beban-beban atau pengeluaran selama usaha makaroni ini dijalankan. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini sudah ada jumlah yang tertera, bisa kita pahami dan kita simak. Selanjutnya kita masuk dalam daftar aktiva tetap pabrik, di mana daftar aktiva tetap pabrik ini adalah mencatat semua harta-harta dalam usaha makaroni ini teman-teman. Di sini ada tersedia tanah, bangunan pabrik, pickup, mobil box, serta mesin-mesin yang digunakan untuk pembuatan makaroni, dicatat dalam harganya serta total harga, serta umur ekonomis, serta nilai residu pencatatan. Selanjutnya ada daftar aktiva tetap kantor, di mana daftar aktiva tetap kantor ini adalah mencatat semua bentuk harta aktiva tetap kantor, seperti bangunan kantor, meja kantor, kursi kantor, komputer, telepon, dan lain-lain. Di sini dicatat juga di dalam bentuk harganya, total harga, serta dihitung umur ekonomis dan nilai residu penyusutannya. Selanjutnya ada perhitungan biaya dan pendapatan. Nah, teman-teman, pada perhitungan biaya dan pendapatan ini, disinilah kita menghitung seluruh beban-beban yang ada, serta pendapatan-pendapatan yang kita dapat selama kita melakukan usaha penjualan makaroni Cihuy.
Setelah itu, kita menghitung penyusutan. Nah, bagian penyusutan ini adalah di mana harta-harta tetap kita tadi, baik dari harta tetap kantor, harta tetap perusahaan, kita masukkan ke dalam kolom penyusutan. Setelah kita ketahui dari harga perolehannya, umur ekonomisnya, nilai residunya, dan beban penyusutannya per tahun, serta beban penyusutannya per bulan, kita masukkan ke dalam kolom penyusutan. Setelah semuanya terhitung, maka kita menghitung laporan harga pokok produksi, di mana laporan harga pokok produksi ini menghitung semua perhitungan yang kita hitung di awal tadi, yang seperti kita lihat di depan kita atau di slide, telah dijelaskan baik itu dari biaya produksi, beban-beban lainnya, kita hitung di dalam sini teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini adalah sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, teman-teman, di sini kita menghitung semua pendapatan atau pengeluaran yang kita dapat selama kita berjualan makaroni. Selanjutnya kita masuk ke dalam neraca. Nah, di dalam neraca ini yaitu menghitung aset dan kewajiban. Aset ada dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Total aset yang kita dapatkan adalah 15.550 juta. Dan kewajiban di bagian kedua ada kewajiban jangka panjang dan modal usaha. Kewajiban jangka panjang kita ada sebesar 1.278 juta, serta modal kita ada 14.272 juta, maka total kewajiban dan modal adalah 15.550 juta. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dalam analisis kelayakan, di mana analisis kelayakan ini mempelajari apakah usaha yang kita telah jalankan itu layak atau tidak layak dijalankan berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kita hitung dari awal. Di sini kita akan menghitung pertama itu ada bahan baku pembuatan makaroni. Teman-teman bisa lihat berapa kuantitas serta harga satuannya, serta totalnya dalam 1 tahun. Serta itu ada biaya tenaga kerja, kuantitasnya, serta harga satuannya, serta totalnya dalam 1 tahun. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini adalah biaya atau beban-beban yang dimasukkan di dalam kolom ini. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman ada beban-beban listrik serta total overhead pabrik variabel, serta ada juga total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, bisa terlihat di slide. Selanjutnya ada biaya yang sesungguhnya dalam satu siklus produksi atau sebulan. Nah, teman-teman, di sini ada beban ataupun yang harus kita bayarkan dalam usaha makaroni ini, maka biaya-biaya yang dalam satu siklus atau sebulan itu dirincikan dalam tabel berikut ini. Bisa kita lihat ya teman-teman. Selanjutnya ada biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku ini dihitung dari awal kita membuat makaroni. Biaya bahan baku ini terdiri menjadi dua, ada bahan baku standar dan bahan baku sesungguhnya, serta ada juga selisih harga dan selisih kuantitas. Bisa kita lihat di sini, dan itu semua dikategorikan menguntungkan.
Di sini ada selisih terkendali, di mana selisih terkendali ini adalah BOP yang digunakan dalam kapasitas standar serta BOP yang sesungguhnya. Jadi, biaya operasional pabrik yang telah kita hitung dari awal kita masukkan dalam selisih terkendali ini, dan hasilnya itu tidak menguntungkan sebesar Rp13.560.228,50. Selanjutnya ada selisih volume, di mana selisih volume ini adalah perhitungan dari BOP harga pokok standar per unit serta BOP variabel, maka didapat hasilnya itu adalah Rp14.224.228,57. Nah, selanjutnya itu ada cash flow, teman-teman. Di sini cash flow itu menghitung seluruh penjualan serta estimasi pencapaian selama 1 tahun. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di dalam cash flow ini juga menghitung berapa saja beban-beban administrasi dan umum serta beban pemasaran. Maka bisa kita lihat juga jumlahnya serta total yang telah dihitung. Selanjutnya kita masuk ke dalam payback period, NPV, IRR, dan BEP. Payback periodnya pada usaha makaroni ini adalah sebanyak 5 tahun 3 bulan, serta NPV-nya kita ketahui dapat diketahui 71.449,22. Selanjutnya ada IRR, di mana 53% present value dari proses adalah sebanyak Rp383.393.386,23, serta 54%-nya dari min Rp131,4.659. Nah, bisa kita lihat di sini teman, adapun selisih bunganya ada 3% dan 4%, maka hasil akhir yang didapat adalah 0,746%. Selanjutnya ada BEP per unit. BEP per unitnya kita dapat adalah sebesar Rp15.611,67, di mana BEP rupiahnya juga menjadi Rp468.350.53 Dari hasil penelitian dan analisis studi kelayakan bisnis pada usaha makaroni Cihuy tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, untuk mendirikan usaha makaroni Cihuy ini membutuhkan modal sebesar Rp15.550.000.000, di mana modal keseluruhan ini terdiri dari kas pribadi sebesar Rp14.272.000.000, modal aktiva tetap sebesar Rp12.807.710.000, serta utang bank Rp1.278.000.000. Nah, seluruh arus pengeluaran kas ini bisa ditutupi dengan penerimaan atau pendapatan dari hasil penjualan makaroni. Serta perhitungan analisis finansial yang dipakai adalah ada break-even point, internal rate of return, net present value, payback period, probability index, serta benefit cost ratio. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, perencanaan usaha makaroni Cihuy ini mampu dan layak untuk direalisasikan secara nyata dan menjadi bisnis yang besar untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang dijual kepada investor. Mungkin itu teman-teman untuk project kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. See you.